Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Frank Aligar SPD MSc selaku dosen mata kuliah akuntansi perilaku serta teman-teman kelas 5G sekalian yang berbahagia. Pada hari ini saya Intan Rida Fatika yang akan berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kami bahas pada diskusi hari ini yaitu mengenai penghindaran pajak dan efisiensi investasi, di mana sertifikasi CFO atau Chief Financial Officer sebagai pemoderasi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Intan Rida Fatika, NIM 205221129. Yang kedua, Muhammad Abdul Aziz, NIM 205221142. Yang ketiga, Dewi Ayu Rismawati, NIM 205221220. Dan yang keempat, Anggun Rahmadani, NIM 205221314. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh presentator pertama yaitu Saudari Risma. Kepada Saudari Risma, waktu dan tempat saya berikan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia dan untuk melihat peran dari sertifikasi yang dimiliki oleh Chief Financial Officer atau CFO dalam memanfaatkan arus kas bebas atau free cash flow yang berasal dari penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi perusahaan. Kemudian, mengapa penelitian ini penting untuk diteliti, yaitu karena untuk mempertimbangkan kembali penggunaan arus kas bebas atau free cash flow dari penghindaran pajak dalam kegiatan investasi, dan penelitian ini membuktikan bahwa CFO bersertifikat sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendorong kegiatan investasi ke arah yang lebih efisien. Kemudian fenomena. Indonesia saat ini menghadapi masalah dalam hal penerimaan negara yang berasal dari pajak. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dimuat dalam mediaindonesia.com edisi Kamis 10 Juni 2021, rasio penerimaan pajak di Indonesia per tahun sangat rendah, yaitu pada tahun 2016 berada di angka 10,37%. Tahun 2017 di angka 9,8%, di tahun 2018 di angka 10,24%, di tahun 2019 9,76%, dan tahun 2020 sebesar 8,33%. Menurut data The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, negara berkembang lainnya memiliki rasio perpajakan mencapai 17%, sedangkan untuk negara OECD sebesar 34%. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjelaskan perlu adanya suatu reformasi dalam perpajakan supaya menurunkan tingkat penghindaran pajak dan membuat investasi di Indonesia menjadi lebih efisien. Namun demikian, kegiatan investasi tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berdasarkan tingkat efisiensi kegiatan investasi tersebut. Efisiensi investasi dapat diartikan sebagai kemampuan manajer dalam memilih proyek yang memiliki net present value atau NPV positif. Banyak perusahaan beranggapan penghindaran pajak akan membuat lebih efisien dalam berinvestasi karena dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk membiayai investasi lain yang lebih menguntungkan. Keadaan ini menunjukkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memastikan arus kas bebas tetap terjaga, sehingga memudahkan dalam menentukan investasi yang cocok bagi perusahaan. Gap Research, penelitian sebelumnya menunjukkan ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, efisiensi investasi akan meningkat karena perusahaan dapat mengolah dana lebih optimal. Menurut Hong et al. Tahun 2019.
Pada penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh positif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi karena perusahaan yang memiliki arus kas bebas lebih tinggi, lebih leluasa dalam menentukan investasi yang tepat bagi perusahaan. Menurut Gombrich et al. Tahun 2016. Dalam penelitian lain tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi memiliki hasil sebaliknya. Studi di Cina menunjukkan penghindaran pajak berdampak negatif terhadap efisiensi investasi, karena penghindaran pajak membuka celah bagi manajer untuk melakukan moral hazard, menurut Zheng tahun 2019. Hal tersebut karena manajer lebih tertarik untuk memanfaatkan arus kas bebas untuk keuntungan mereka, sehingga mereka mengeluarkan biaya investasi yang tidak dibutuhkan perusahaan. Dalam penelitian lain di Amerika Serikat menunjukkan penggunaan arus kas bebas dari penghindaran pajak membuat manajer cenderung mengambil investasi yang tidak dibutuhkan perusahaan, sehingga mengurangi efisiensi investasi perusahaan, menurut Aziri et al. Tahun 2020. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi, menurut Firmansyah dan Triasti tahun 2020. Karena perbedaan hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan hasil, menurut Wang et al. Tahun 2019 dan Div et al. Tahun 2021. Teori. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori arus kas bebas. Menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan penggunaan arus kas bebas dalam perusahaan ditujukan untuk pemilik perusahaan agar perusahaan efisien dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Kondisi ini menunjukkan dana perusahaan yang tidak terpakai lebih baik digunakan untuk kesejahteraan pemilik perusahaan. Namun, pada kenyataannya, manajer perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana yang tidak terpakai tersebut untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara melakukan investasi, sehingga kedepannya perusahaan akan diuntungkan karena manajer mendapatkan insentif yang lebih banyak. Penelitian ini menunjukkan masalah keagenan manajer dan pemegang saham yang disebut sebagai masalah arus kas bebas. Penggunaan teori ini merupakan turunan dari teori agensi yang juga terdapat di dalam penjelasan Jensen dan Meckling tahun 1976 yang menjelaskan bahwa agen ditunjuk oleh prinsipal untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada mereka. Walaupun tugas agen adalah mengelola perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada prinsipal, namun kenyataannya pihak manajer menganggap perusahaan yang mereka kelola tersebut adalah milik mereka, dan mereka terdorong untuk memakmurkan diri mereka sendiri dan tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, dengan manajemen merasa dirinya memiliki perusahaan tersebut, maka muncul masalah keagenan atau agency problem antara pihak agen dengan prinsipal, menurut Shapiro tahun 2005. Salah satu bentuknya adalah menyia-nyiakan arus kas bebas untuk membiayai proyek-proyek yang tidak menguntungkan, menciptakan lebih sedikit kekayaan atau nilai bagi pemangku kepentingan daripada memberikan kelebihan uang tunai sebagai dividen, menurut Harbula tahun 2000.
Oleh karena hal tersebut, muncul teori arus kas bebas dalam perbedaan keinginan dari agen dan prinsipal dalam memanfaatkan arus kas bebas. Variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 1. Variabel dependen. Dalam variabel dependen terdapat efisiensi investasi. Efisiensi investasi menunjukkan tentang kejadian investasi perusahaan yang optimal dalam pengelolaan keuangannya. Kedua, variabel independen. Dalam variabel independen terdapat penghindaran pajak perusahaan. 3. Variabel moderasi. Dalam variabel moderasi terdapat penggunaan variabel sertifikasi Chief Financial Officer atau CFO. Hal ini didasarkan pada kompetensi yang ada dalam diri CFO yang dapat menentukan keputusan investasi yang tepat bagi perusahaan. Menurut Harimawan et al. Tahun 2020, sertifikasi yang dimiliki CFO menandakan mereka memiliki pengalaman yang lebih, sehingga mereka dapat menentukan penekanan pengeluaran kas yang tidak penting. Oleh karena itu, dengan adanya seorang CFO yang memiliki sertifikasi, maka mereka dapat mengambil keputusan investasi yang efisien bagi perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu penghindaran pajak dapat meningkatkan free cash flow di dalam perusahaan. Namun, berdasarkan teori arus kas bebas, pemanfaatan arus kas bebas tersebut tidak diperuntukkan untuk mensejahterakan pemilik modal, namun digunakan untuk meningkatkan investasi perusahaan yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang terbentuk adalah penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, yaitu CFO atau Chief Financial Officer yang memiliki sertifikasi menunjukkan mereka memiliki pengetahuan dan profesionalisme yang lebih banyak daripada yang tidak memiliki sertifikasi, sehingga CFO lebih memahami tugasnya, yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pemegang saham dan lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi kepada CEO untuk berinvestasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang terbentuk adalah sertifikasi CFO memperlemah efek negatif dari penghindaran pajak pada efisiensi investasi. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data panel dengan menggabungkan data time series dan cross section. Tujuan dari penggunaan data panel adalah untuk melakukan penelitian ini secara sistematis serta menangkap fenomena yang terjadi secara lebih akurat berdasarkan data numerik yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode kuantitatif dapat mengukur fenomena yang ada. Yang selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini. Adapun hasil dari hipotesis yang pertama yaitu penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi. Dengan penjelasan dari hipotesis tersebut, karena hasil pengujian variabel penghindaran pajak mempunyai nilai probabilitas T statistik 0,017 dengan koefisien variabel sebesar min 0,002853, di mana hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Zeng pada tahun 2019 yang membuktikan walaupun perusahaan memiliki dana lebih yang berasal dari penghindaran pajak serta mampu meningkatkan aktivitas investasi perusahaan, namun pengelolaan dana tersebut tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan investasi perusahaan sehingga tidak efisien.
Sedangkan pada hasil dari hipotesis yang kedua, yaitu mengenai sertifikasi CFO atau Chief Financial Officer, memperlemah efek negatif dari penghindaran pajak pada efisiensi investasi, di mana penjelasannya yaitu hasil regresi menunjukkan sertifikasi CFO dapat memperlemah efek negatif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi, karena pada pengujian variabel penghindaran pajak mempunyai nilai probabilitas T statistik 0,008 dengan koefisien variabel sebesar min 0,0034779. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak, maka semakin rendah efisiensi perusahaan. Untuk variabel sertifikasi CFO memiliki nilai probabilitas T statistik sebesar 0,001 dengan koefisien variabel sebesar 0,018049, di mana hasil dari penelitian menunjukkan efisiensi investasi akan meningkat pada perusahaan yang memiliki CFO bersertifikasi. Untuk variabel interaksi penghindaran pajak dan sertifikasi CFO mempunyai probabilitas T statistik 0,005 dengan koefisien sebesar 0,0122693, di mana hasil ini mendukung hipotesis yang kedua yang menyatakan di mana perusahaan dengan CFO bersertifikat akan memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini membuktikan penghindaran pajak dapat menurunkan efisiensi investasi suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang berencana untuk menghindari pajak juga harus memperhatikan perencanaan investasi yang akan diambil perusahaan agar perusahaan dapat menggunakan kas yang dihasilkan dari penghindaran pajak secara efisien untuk investasi. Penelitian ini membuktikan perusahaan membutuhkan CFO bersertifikat untuk mendorong kegiatan investasi yang lebih efisien karena CFO bersertifikat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih di bidang keuangan daripada CFO non-sertifikasi. Selanjutnya itu kontribusi. Kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan supaya dapat mempertimbangkan efek dari melakukan penghindaran pajak, karena dalam penelitian ini sudah terbukti penghindaran pajak dapat menurunkan efisiensi investasi. Yang kedua, penelitian ini membuktikan CFO bersertifikat sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendorong aktivitas investasi ke arah yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan CFO bersertifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih dalam bidang keuangan dibandingkan CFO yang tidak bersertifikasi. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat peraturan mengenai kewajiban seorang CFO memiliki sertifikasi profesional di perusahaan publik. Baik, sekian diskusi yang dapat kami sampaikan, dan dari diskusi tersebut dapat saya simpulkan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan efisiensi investasi suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang berencana untuk menghindari pajak juga harus memperhatikan perencanaan investasi yang akan diambil oleh perusahaan, agar perusahaan dapat menggunakan kas yang dihasilkan dari penghindaran pajak secara efisien untuk investasi. Terima kasih atas atensinya kepada teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di diskusi yang selanjutnya. Kami dari kelompok 8 izin untuk undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.